Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan atau masih mempelajari tentang tryout, soal-soal tryout yang ada di SIM PKB Guru Belajar ya. Kali ini kita akan membahas khususnya pada prodi PGSD yaitu pembelajaran 2, gaya dan energi. Oke, kita lanjut langsung saja ke soal pertama. Oke, gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, harusnya ini angka 2-nya di atas, maka massa benda itu adalah, ini pakai rumus ini nih, F A kali M. F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, dan A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, gaya itu ini, yang ini. Kemudian ini A, percepatan. Yang dicari adalah massa. Oke, kalau kita membaca rumus segitiga seperti ini gampang. Yang ditanyakan massa, berarti massanya kita tutup sementara. Oke, berarti tinggal ada F-nya di atas per A-nya di bawah. Itu adalah cara mencari M. Tinggal dimasukkan saja. 20 per 2 sama dengan 10. Satuannya apa kalau massa itu kilogram. Sudah selesai yang ini. Gampang ya kalau itu ya. Lanjut lagi. Pelajaran SMP nih. Sebuah mobil dengan massa, ini M. Kecepatan awalnya, oh ya ini ada yang sedikit berbeda, gampang nanti. Awal dan kecepatan di setelahnya. Saya menyebut kecepatan itu V1 atau simbolnya memang V. Ada yang menyebutkan V0, ada yang menyebutkan V1. Kalau saya V1 karena V awal pertama gitu. Melaju hingga mencapai kecepatan 20, berarti ini mengalami GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Bisa dipercepat, cepat, atau juga bisa diperlambat. Kalau melihat V1 menjadi V2, 10 menjadi 20, berarti ini yang dipercepat. Tapi rumusnya sama aja. Waktunya 5 menit. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil? Tadi kan sudah ada rumus F sama dengan A kali M ya. F-nya tadi yang di atas. Jadi kalau mencari F itu A dikali M. Nah, di sini kita uraikan bagian A-nya itu menjadi begini. V2 atau selisih antara kecepatan, pokoknya kecepatan yang gede dikurangin kecepatan yang kecil angkanya dikali M. Nah, ini nih. Jadi A-nya diubah menjadi seperti ini. Atau kita bisa juga mencari A dengan rumus ini. Selisih kecepatan dibagi waktu, time. Time itu waktu. Oke, lanjut ke dimasukkan bilangannya. Tadi V2-nya itu 20, V1-nya 10, dibagi time yang tadi 5 detik, dikali massanya tadi berapa ya? 1000. Tinggal di ini aja. Ini coret-coret jadi 200. 200 berarti itu berapa? 200 nih. Kan ini 1 ya. Kemudian jadi 2000. Oke, 2000 Newton, maaf. Karena ini adalah gaya. Nah, ini ada yang aneh nih. Harusnya kan yang ini jawabannya. Tapi di kuncinya itu adalah yang ini. Kalau Anda prefer untuk segera centang, langsung aja ke situ. Tapi untuk belajar yang betul adalah yang barusan. Dan saya sudah melakukan banyak research ya. Saya cari-cari dulu sebelum membuat video. Apakah cara saya itu benar gitu. Dan ternyata ya memang seperti ini caranya. Kemungkinan kunci penguncian di sananya saja yang keliru. Dan ada banyak orang juga yang bilang demikian ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80. Ini adalah gayanya, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa M, ini F itu M, maka percepatan A. Gampang, kali M. Oke, A-nya yang ditutup karena dia yang dicari. Berarti A itu cara mencarinya F-nya di atas per M, atau artinya gaya dibagi massa. Gayanya 80, massanya 8, hasilnya adalah 10. A itu dalam satuan meter per sekon kuadrat. Jawabannya harusnya ini, but lagi-lagi di kuncinya jawabannya yang ini. Jadi kalau Anda mau segera centang langsung ke kuncinya saja, tidak apa-apa. Tapi untuk belajar itu tidak ada salahnya juga sih ya, orang itu masih tryout ini ya. Lanjut,
Sepeda merupakan pesawat, ini bukan pesawat yang terbang beneran ya, maksudnya ada istilah dalam IPA itu pesawat sederhana, yang mana alat tersebut atau benda-benda tersebut itu fungsinya meringankan pekerjaan kita, makanya disebut dengan pesawat sederhana. Misal ada bidang miring, yang itu misal kita masukin ini ada truk, ini ada bagian belakang truk, kemudian mau masukin di sini ada batu atau kayu. Nah, ini pakai bidang miring agar bergulirnya lebih memudahkan kita daripada kita mengangkatnya gitu. Ada katrol, ada banyak, ada apa lagi ya? Tuas, ada jungkat-jungkit, jungkat-jungkit. Lanjut. Nah, sepeda merupakan pesawat, maksudnya meringankan pekerjaan kita yang digunakan untuk memperoleh keuntungan kecepatan. Ini keuntungan ya. Sehingga kita menjadi lebih cepat sampai tujuan. Kalimatnya di sini kan sudah jelas, lebih cepat sampai tujuan, lebih cepat. Artinya sepeda tersebut titik. Ini saya sudah cari kuncinya di banyak sumber, jawabannya itu harusnya ini sih. Harusnya adalah mana tadi ya? Memperbesar. Nah, ini kan kalau dengan sepeda itu digulirkan itu bisa memperbesar kecepatannya. Tapi kenapa? Di SIM PKB jawabannya justru yang menormalkan. Kalau normal mah nggak usah pakai pesawat sederhana dong, iya kan? Contohnya mengangkat batu tadi, diangkat itu normal namanya. Tapi kalau dengan bidang miring dia bisa meringankan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kan masuk pesawat sederhana kayak gitu. I do not know. Lanjut lagi. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, bola bla 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 bla. Pertanyaannya, yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini berarti tadi GLBB. GLBB itu intinya kecepatan pertamanya itu lebih besar daripada kecepatan kecepatan setelahnya. Loh, kok angkanya salah dong? Oke, gambarnya kebalik dong saya. GLBB itu adalah, misal langsung aja ke jawabannya ya. Jawabannya yang 1 dan 4. Mengapa? Coba bola, saya tuh pengennya ngejelasin ini. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas. Ini bola dilempar ke atas. Dia akan mengalami GLBB yang diperlambat. Mengapa? Ketika pertama kali dilempar dia akan lebih kencang. Lama-lama ketika mencapai ke titik puncak, dia itu akan melambat hingga ke titik puncak kemudian baru turun. Nah, ini kalimat ini vertikal ke atas berarti kita menghitungnya dari bawah ke atas saja, tidak menghitung dia kembali sampai ke bawah lagi. Itu tidak diperhitungkan ya. Kalau dia ketika kembali ke bawah itu berarti GLBB yang dipercepat, karena lama-lama kalau mendekati ke bumi, kan benda itu semakin dekat dengan permukaan bumi yang gravitasinya itu angkanya lebih gede ya. Jadi dia lebih cepat. Nah, itu kalau benda dari atas ke bawah itu yang dipercepat. Tapi kalau yang dari bawah ke atas itu yang diperlambat, karena nanti lama-lama dia mencapai titik puncaknya. Berarti nomor 1. Kemudian nomor 2, mobil sedang direm hingga berhenti. Ya jelas dong, diperlambat karena tadinya kan dia kenceng nih. Si mobilnya tuh kenceng, lama-lama berhenti. Kan jadi diperlambat. Ini juga. Coba kita cek yang nomor 2 dan 3. Naik sepatu roda di jalan mendatar itu termasuk GLB, gerak lurus beraturan, bukan berubah. Mengapa? Karena keterangannya kan dia naik sepatu roda di jalan mendatar, lurus-lurus saja gitu, anteng kalem gitu. Tapi kalau kalimatnya hingga berhenti, nah itu baru diperlambat. Buah kelapa yang jatuh dari pohon, nah ini seperti contoh yang ini ya. Dari atas ke bawah itu lama-lama kecepatannya lebih kencang. Mengapa? Karena semakin dekat dengan permukaan bumi, maka dia gravitasinya semakin besar. Lanjut lagi. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya, massa M. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter, height ya. Ini kita pakai bahasa, memang harusnya pakai bahasa sana ya, bukan bahasa orang yang bikin rumusnya sana. Height itu H, maka energi potensial itu EP, kita sebut EP. Buah kelapa tersebut adalah titik-titik-titik di saat gravitasi bumi itu. Ini angka yang paling wajar dipakai ya, gravitasi bumi itu otomatis 10. Walaupun
angkanya sebenarnya tidak bulat 10, yaitu 9,8 sekian gitu. Tapi dibulatkan menjadi 10. Rumusnya langsung aja, ini berupa hafalan sih. Jadi kalau tidak hafal ya udah. Dan deh, EP atau energi potensial itu terjadi pada benda-benda yang jatuh-jatuh. Biasanya soal-soalnya itu jatuh, buah kelapa jatuh atau bola dilempar jatuh dan lain sebagainya. Itu rumusnya adalah MG, loginya jelek, MGH. Megoh ya. M itu adalah massa, massanya tadi masanya itu 1,5, sudah dalam kilo, nih SI. G itu adalah gravitasi, 10, height-nya adalah 8 meter, meter itu sudah SI juga. Ini hasilnya adalah, nih kalau saya ngitungnya itu 1,5 kali 8, ketemunya adalah 12, tambahin 01, 120. Energi potensial itu, energi itu satuannya adalah joule, atau J aja sudah cukup sih sebenarnya. Berarti jawabannya adalah yang 120. Ini nomor berapa ya? Nomor sekian lah pokoknya. Lanjut lagi. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 5 detik kemudian. Berapakah kecepatan akhirnya? Oke, ini namanya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Kayak benda dilepasin dia jatuh aja gitu. Ini rumusnya adalah ini kecepatan, ini gravitasinya, dan ini adalah time, waktunya. Oke, kita langsung ke mengisi soalnya ya. Gravitasinya kan 10. Walaupun tidak ditulis, otomatis gravitasi itu kita bisa masukkan dia angkanya 10 walaupun tidak ditulis. Time-nya itu 5. Maka hasilnya adalah 50 watt. Nah, ini juga sama. Nggak ada di sini. Kuncinya yang ini. Padahal ini harusnya ya, nggak apa-apa lah. Lanjut lagi. Sebuah bohlam lampu yang masanya itu sekian, ini M, terpasang di langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langitnya ini height, ini tak tulis saja, ini M, ini height. Kecepatan gravitasinya, gravitasi itu G. Energi potensial EP, masih ingatkah Anda tadi? EP sama dengan megoh ya. Megoh no. Aduh, enak tuh. M-nya itu adalah berapa tadi? 250 dikali G, gravitasinya itu adalah 10. And then berapa ini? Height-nya 3. Iya kan ya? Iya, insyaallah. Aduh. Loh. Gini aja deh. Berarti ini hasilnya adalah, saya ngitungnya 25 kali 3 itu 75, nolnya ada 2. Tuing. Sudah. Bentar. Kayaknya ada yang keliru deh. Oh, ini nih. Akhirnya ada soal yang satuannya tidak tepat deh. Yang mana coba? Yang ini. Masanya itu dalam gram dia. Harusnya kita rubah dulu. Oh my god, aku yang keliru kalau ini mah. Ini harusnya dalam kilogram. Jadi harus dirubah. Aduh, salah. Mana massa tadi? Massa. Ini nih. Oke, tenang aja, gampang. Cara mengubahnya begini. Gram ke kilogram itu kan dibagi 1000 ya. Ya udah tulis aja per 1000. Nah, kan enak. Tinggal bentar, ini tak hapus. Ini tadi 3. Oke. Tinggal coret-coret antara atas dengan bawah. Saya coret-coret ya. 0 bawah ini atas hitungnya dengan bawah yang ini. Kemudian misal mau dikecilin lagi boleh dibagi 5 itu 5, ini bagi 5 itu 2. Tinggal 5 kali 3 dibagi 2. 15 dibagi 2 itu 7,5 Joule. Dan ada tidak? Ada dong pasti. Kayaknya ini keliru gak ya di kunci? Kuncinya apa ya? Aku lupa. Kuncinya adalah ini kayaknya, bener ya, bener. Ini kok kuncinya itu. Ada banyak soal yang menurut saya tuh antara kunci dengan yang beda, nggak apa-apa. Lanjut, Pak Adi akan memindahkan barang dari lantai 1 ke lantai 2.
Setelah mengevaluasi jenis katrol, dipilih katrol seperti gambar. Ini namanya adalah katrol bebas. Kenapa dikatakan bebas? Karena katrol ini bisa bergerak ke sini bisa atau ke sana juga bisa. Itu namanya katrol bebas. Katrol bebas itu memiliki ketentuan, yaitu memiliki keuntungan mekanis sebesar 2. Ini sudah pakem mutlak ya. Kalau katrol yang tidak bebas itu 1 keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik itu adalah katrol itu kan termasuk pesawat sederhana, memudahkan kita harus ada keuntungan. Nah, keuntungannya adalah ini ada kalau diberi angka itu katrol yang anteng itu 1, tapi kalau yang bebas itu 2. Dan ada lagi katrol yang majemuk, dia tergantung jumlah katrolnya. Kalau katrolnya ada 3 berarti keuntungannya 3 dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Dipilih katrol seperti ini jika gaya yang mampu digunakan oleh Pak Adi untuk dapat mengangkat barang tersebut hanya, ini gaya itu berarti dia F, maka massa M-nya adalah berapa? Oke, ini agak ada ini ya, rumus yang cukup pelik. Di katrol atau di pesawat sederhana itu kita tahu rumus keuntungan mekanik, pakai warna lain aja deh. Keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi dengan kuasa. Beban itu ini, kuasa itu ini. Gaya yang kuasa itu dari orangnya, kalau beban itu dari objek yang dikenainya. Oke. Nah, KM-nya kan tadi sudah ada angkanya 2, atau kita tulis dulu KM, karena W-nya mau saya uraikan menjadi massa kali gravitasi per F. Jadi seperti rumus yang tadi, yang percepatan, bahwa W itu bisa dirubah menjadi M kali G, itu maksudnya. Oke, lanjut. KM-nya itu 2. M-nya berapa ya? M-nya itu, bentar. M-nya itu yang ditanyakan gayanya 25. Oke. M yang ditanyakan gayanya 25. M yang ditanyakan gravitasi itu 10, F-nya itu 25. Oke, cara mengerjakan soal seperti ini adalah gampang. Tidak perlu panik, ini dirubah ke sana aja menjadi berupa perkalian. Jadi 25 kali 2 sama dengan M kali 10. Ini 50 per M, kok per sama dengan kali 10. Oke, kemudian M, kalau bawah pindah ke satu sisinya itu menjadi perkalian, tapi kalau dia sudah di atas posisinya, ini mau diubah ke sebelah kiri, nanti dia jadi pembagian. Jadi 50 dibagi gitu maksudnya. Jadi kalau dia di bawah, pindah ke ruas satunya jadi di atas. Kalau dia tadi di atas, pindah ke ruas satunya menjadi posisinya di bawah, di pembagiannya gitu. Lanjut, maka M-nya adalah 5 kg. Adakah jawabannya? Oke, nah ini juga saya sudah cari banyak sumber. Ini jawabannya itu yang ini nih. Yang ini. Padahal harusnya 5, tapi dia adanya 50. It's okay. Oke, sepertinya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Yang menonton, saya doakan lulus tahun ini menjadi yang terbaik dan menjadi ASN yang bermanfaat bagi semua. Yang penting kebermanfaatannya. Jika Anda suka, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.